Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri nih. Yang kali ini berjudul tentang kisah pesugihan kain perawan. Cerita pada kali ini ditulis oleh Manavila. Nah, bagaimana ceritanya? Daripada kita penasaran, yuk mari langsung saja kita menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Karno seorang bujang yang usianya sudah matang, bahkan sering dipanggil bujang lapuk. Keseharian bujang lapuk itu hanya menunggu seorang memberi pekerjaan kepadanya. Kuli panggul, pacul, tandur, apapun itu, dia lakoni untuk menyambung hidupnya. Maklum di usia yang hampir kepala empat, dirinya belum juga mendapatkan jodoh. Itu alasan yang menjadikan bujang lapuk itu lebih sibuk bekerja daripada di rumah tanpa permaisuri yang menjadi tampatan hatinya. Membosankan, pikirnya. Hidup Karno miskin, orang tuanya hanya seorang buruh tani, sama seperti dirinya. Pendidikan formal, Karno ini hanya mengenyam bangku SD. Sampai singkat ceritanya, Karno benar-benar dibantu oleh Pak Carik untuk menyunting Dewi, sang pujaan hatinya. Pesta pernikahan sederhana, tamu undangan yang hanya hadir dihadiri tetangga dekat saja. Semua itu tidak mengurangi rasa bahagia dari kedua mempelai pengantin. Bunga-bunga bermekaran di hati Karno dan juga Dewi. Mereka benar-benar saling mencintai. Suasana malam pengantin, hari-hari yang berlalu mereka jalani dengan gairah yang menggebu. Sampai akhirnya Dewi mengandung. Sayangnya, nasib baik tidak berpihak pada Karno. Saat kandungan Dewi memasuki usia 30 minggu, tidak ada satupun pekerjaan Karno peroleh. Bahkan Pak Carik yang biasanya getol memberinya pekerjaan, kini sama-sama pacaklik. Karno benar-benar memutar otak untuk tetap bisa mendapat rupiah. Meski nyatanya tetap kurang, beruntungnya Karno, Dewi tetap sabar dalam kondisi kesulitan itu. Padahal beberapa bulan lagi bayi mereka akan lahir. Itu artinya bertambah pula kebutuhan hidup keluarganya. Bagaimana ini mas? Sebentar lagi anak kita lahir. Aku sudah gak ada tabungan buat bayar dukun beranak, keluh Dewi seraya mengelus perut buncitnya. Karno menatap sekilas wajah istrinya. Pandangannya beralih ke arah perut, kemudian beralih ke sisi yang lain. Ia lantas mengembus napas menjelaskan bahwa lelaki itu sama bingungnya. Sabar ya Wi, aku juga lagi berusaha ini. Dewi diam, di matanya tersirat pasrah pada keadaan hidup yang tengah dijalani. Karno beranjak dari duduknya menghampiri Dewi, lalu mengelus penuh rasa sayang pada buah hati yang ada dalam perut Dewi. Bapak mau keluar dulu ya, mau cari rezeki buat adik, jagain emak. Tidak boleh nakal. Pintar lelaki itu, suaranya lirih tapi penuh penekanan, seperti ia yakin bahwa bayi dalam perut itu mendengar ucapannya. Dewi yang mendengar hanya bisa tersenyum. Jemarinya membelai rambut suami yang sedikit lepek karena keringat. Doain ya Wi, aku dapat pekerjaan, pindah Karno. Dewi mengangguk memberi izin pada Karno yang kemudian menyeret langkah keluar rumah. Karno pun keluar rumah dengan berjalan kaki dengan tujuan entah kemana. Ngeri memang, tapi bisa jadi kaya. Jangan main-main kalau mau melakukan itu. Sayup-sayup suara orang mengobrol dari kejauhan tertangkap indera pendengaran Karno. Ia menghentikan langkah untuk seksama menyaksikan dan juga menyimak kelanjutan obrolan yang belum sepenuhnya jelas. Siapa yang berani melakukan itu? Kurasa hanya orang yang sudah bosan hidup. Tidak jelas siapa pemilik suara itu. Karno lantas menggeser langkah agar lebih cepat dekat dengan warga yang tengah asik mengobrol. Ia berdiri di sebelah pohon yang tidak jauh dari pos kamling itu.
Kalau ingin kaya ya anak istri bahkan nyawa tidak jadi soal bagi siapapun. Benar tidak Dul? Terdengar oleh Karno. Heru tengah berpendapat. Oh, kalau aku sih mendingan miskin, yang penting tetap hidup dan bisa menikmati hidup ini. Obrolan masih berlanjut. Karno terus mengamati dari sisi yang tidak diketahui oleh kumpulan orang-orang itu. Pikiran Karno bekerja kala salah seorang di antara kerumunan itu menyebutkan cara mendapatkan banyak uang dengan cara cepat dan mudah. Meski resiko demi resiko akan dihadapi suatu saat nanti jika nekat melakukan hal yang paling bodoh itu. Benar Dul, perawan yang matinya hari Selasa Kliwon, kain kafannya itu bisa dijadikan media untuk pesugihan, ucap Heru antusias. Alah, omong kosong. Tidak setuju dengan ucapan Heru. Ahyar menyeletuk tidak percaya. Ya, kalau kamu gak percaya ya terserah sih, jawab Sidul tanpa menatap wajah rekannya. Sementara sepasang mata Karno terus mengawasi dan telinga yang dipasang betul-betul ternyata membuahkan hasil. Kain kafan perawan bisa bikin kaya, gumam Karno. Sejenak ia tidak yakin, tapi rasa penasaran terus menggelayut di otaknya, membuat calon bapak itu kembali menyimak obrolan tetangganya. Rungokno, pesugihan ini sebenarnya lebih efektif, celetuk Sidul. Maksudmu apa? Ahyar menyela. Sementara Heru fokus pada apa yang diucapkan oleh Sidul. Efektifnya di bagian mananya Dul? Tanya Heru terpancing. Ya efektif karena lebih cepat. Kita nggak perlu datang ke tempat-tempat pemujaan untuk mencari wangsit, begitu, tegas Sidul. Ahyar menggeleng, sementara Heru mengangguk paham. Wes, ngomongin yang begituan, mustahil. Pungkas Ahyar, ia lantas berdiri, menyingsing sarung yang sedari tadi melindunginya dari nyamuk, lalu meraih senter untuk mulai keliling desa. Sidul dan Heru mengakhiri obrolan setelah meneguk sisa kopi milik masing-masing. Mereka lantas menyusul Ahyar yang sudah duluan keliling desa. Karno tercenung sesaat. Dalam benaknya ada dorongan untuk melakukan hal bodoh itu. Tapi ia sadar tidak semudah itu untuk mendapatkan perawan yang mati di hari Selasa Kliwon. Karno menggeleng, mustahil. Sampai tidak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Karno lantas segera pulang karena khawatir dengan istri yang tengah mengandung. Pintu rumah sengaja ditutup perlahan. Karno melangkah masuk kamar tanpa hasil apapun. Padahal niatnya keluar rumah itu tadi untuk mencari kabar pekerjaan, tapi nihil. Loh, sudah pulang mas? Tanya Dewi seraya bangun dari tidurnya. Karno tidak menjawab, benaknya masih penuh dengan cerita pesugihan yang baru didengarnya itu. Membuat lelaki itu tidak sadar istrinya bertanya. Mas, kamu sakit? Seketika Dewi memastikan keadaan dengan menyentuh kening Karno. Diempasnya tangan Dewi pelan. Karno lantas mengutarakan apa yang baru didengarnya. Aku ingin ikhtiar, Wi. Mendengar itu, Dewi masih tidak paham. Ia menatap Karno seolah bertanya, ikhtiar apa? Digenggamnya jemari Dewi. Karno lantas melanjutkan niatnya. Kamu dukung aku kan? Dewi mengangguk meyakinkan. Asal terbaik buat keluarga kita. Sejenak Dewi menjeda. Memangnya usaha apa? Tanyanya. Yang penting kamu dukung dulu. Bagaimana Wi? Kamu setuju? Dewi diam. Ia tampak ragu dan tidak bernyali melakukan apa yang diutarakan oleh Karno. Aku tidak berani mas. Apa yang kamu takutkan? Aku tidak ingin kehilangan kamu. Setiap pesugihan akan memakan tumbal. Bagaimana jika kamu, aku, atau anak kita ini? Karno kemudian menggeleng. Tidak, ini nyaris tanpa tumbal, ucap Karno, membuat sepasang mata Dewi menatap tajam ke arahnya. Tanpa tumbal? Sebenarnya Karno masih tidak yakin. Ia hanya menerka saja. Sebab saat mencuri dengar obrolan tetangganya tadi itu, tidak dijelaskan ada tidaknya tumbal dalam pesugihan itu. Karno, ya dalam jiwa lelaki itu,
sudah tertanam rasa ingin cepat kaya sejak mendengar obrolan dari ketiga tetangganya. Itu yang membuatnya mau tidak mau harus mencari lebih banyak informasi tentang misi yang akan dijalaninya. Tidak mau ambil pusing, paginya Karno pun melangkahkan kakinya ke rumah Sidul. Berbagai obrolan basa-basi dibicarakan keduanya. Dari tentang bayi Karno yang akan lahir saat tidak ada pekerjaan, sampai bahasan tentang hal yang ingin diketahui oleh Karno, apalagi jika bukan pesugihan kain kafan perawan. Sebenarnya aku tidak begitu paham dengan pesugihan itu. Aku hanya mendengar itu dari sesepuh desa termasuk ya ke bapakku. Karno mengangguk sementara tatapan Sidul nyalang entah kemana. Dulu, zaman kita masih kecil, hidup di desa dengan mata pencaharian yang minim. Masyarakat di sini rata-rata kere. Kamu ingat Pak Suhadi? Sidul menjeda, mengarahkan tatapannya pada Karno itu. Karno mengangguk. Suhadi Bos Rismil. Ucapnya meminta kejelasan. Iya betul. Hanya dia satu-satunya orang paling kaya raya di sini. Jadi maksudmu dia Pak Suhadi? Belum sempat Karno melanjutkan pertanyaannya, Sidul mengangguk. Menurut kabar burung seperti itu, tapi ya memang tidak ada bukti. Tetangga juga tidak ada yang mati sebagai tumbal. Anak-anak Pak Suhadi semuanya hidup jauh di luar kota dan tidak pernah pulang. Panjang lebar lelaki berkulit hitam itu menceritakan tentang Pak Suhadi. Sementara Karno dia mendengarkan cerita yang masih mengambang, belum membuatnya puas. Tidak begitu menakutkan menurutku Dul. Karno meraih cangkir berisi teh yang disediakan istri Sidul dan menyesapnya sedikit. Sidul melirik Karno. Mungkin tidak menakutkan, karena ceritanya baru separuh yang kamu dengar dariku. Lanjutnya nanti malam ya. Sidul terkekeh, diraihnya cangkir berisi teh miliknya dan menyesapnya sedikit. Keduanya saling pandang, Karno dengan semua rasa ingin tahunya dan Sidul dengan segala rasa santainya. Apa tidak sekarang saja Dul, mumpung aku tidak sibuk? Bukan untuk membicarakan hal yang mustahil bagi Sidul. Lagi pula Karno hanya lelaki tidak punya pekerjaan yang menurut Sidul sedang mimpi untuk cepat kaya. Karno terlihat gusar, menurutnya tidak ada untungnya berlama-lama di rumah Sidul jika obrolannya dilanjut nanti malam. Hujan deras mengguyur bumi, disaksikan burung-burung camar yang terbang kembali ke sarangnya. Hawa dingin selalu identik dengan hujan, begitu juga sepi, sangat sepi sekali. Hal yang lumrah setiap kali titik air itu jatuh, mengurai, mendung hitam pekat di langit. Sudah sampai sini kamu nok? Sapa Heru yang baru datang setelah lewat pukul 9 malam. Iya dari jam 8 aku, kerutunya. Jam 8 tekan kene. Apa opo awakmu? Kelakar Heru. Heran dengan Karno yang terlalu terburu-buru berangkat jaga. Karno menanggapinya dengan mengangkat kedua bahunya. Wajahnya ditekuk entah bosan atau karena hal lain. Wayautan gini lagian, apa ngopo kasih-kasih? Mau dari konco lemut tok? Wes jadi gini. Kamu tahu tentang pesugihan gak? Pesugihan apa? Belum tampak raut terkejut di wajah Heru. Ia kini sibuk menyalakan rokok yang diapit kedua jemari tangan kirinya. Pesugihan yang kemarin kalian bicarakan. Sik, kamu dengar dari siapa? Karena salah tingkah. Ia beberapa kali menggaruk kepalanya yang sebenarnya tidak terasa gatal. Dengar pas kalian bertiga jaga kemarin malam. Heru mangut-mangut. Diembus olehnya asap rokok yang dinikmatinya ke udara. Jadi sebenarnya yang lebih tahu tentang pesugihan itu Sidul. Sepasang mata Karno melirik Sidul menagih janji yang tadi siang sempat diutarakan Sidul. Tahu maksud dari lirikan Karno yang menagih cerita. Sidul menggeleng entah setuju atau tidak. Karno ngeloyor di depan Sidul dan juga Heru. Ia tidak sabar mendengar cerita lanjutan pesugihan itu. Wajahnya berbinar-binar macam habis menang lotre. Sementara Heru dan Sidul, kalian dengar itu? Tanya Sidul sembari memasang telinga, mengamati sumber suara rintihan yang samar didengarnya.
Heru menggeleng, tapi ia ikut mencoba mencari sumber suara yang dimaksud Sidul. Suara orang merintih itu yang didengar oleh Karno dan Heru. Siapa jam segini yang menangis? Ucap Heru membenarkan apa yang didengar barusan itu, suara tangisan. Kok kayak suaranya? Sidul tidak meneruskan ucapannya. Ia lebih memilih kembali mengingat-ingat suara seseorang yang sepertinya ia kenal. Siapa? Tanya Heru dan Karno serentak. Karno dan Heru saling pandang, lalu dirasakan oleh mereka bertiga bulu kuduk yang meremang seketika. Hawa yang berubah dingin dan suasana yang makin sunyi. Duh, perasaanku jadi gak enak, gumam Sidul. Matanya memutar ke sekeliling tempat. Kamu kenal sama pemilik suara tadi? Tanya Karno. Heru menggeleng. Lalu dua orang meninggalkan tatapan tetap ke arah Sidul. Apa? Tanya Sidul. Kamu tahu siapa pemilik suara itu kan? Heru menyelidik. Aku baru ingat kalau tadi itu jalan dekat makam. Kelas yang kini kosong diletakkan kembali oleh Sidul. Itu tadi suaranya. Ragu Sidul tidak ingin berburuk sangka kepada seseorang, namun Karno dan Heru tetap merajuk agar Sidul berterus terang. Alah, kamu ini gak niat cerita ya Dul? Kita sudah penasaran pengen tahu siapa yang malam-malam gini nangis, malam maju mundur gak selesai-selesai. Heru dengan kesal. Ia lantas menyalakan rokok dan menghisapnya sebagai penetral rasa was-was yang baru saja dialaminya. Karena menyerah, ia tidak lagi antusias untuk melanjutkan rasa penasarannya dan lebih memilih menikmati camilan yang tersisa di atas tikar pos kampling. Namun kini lelaki berkulit hitam yang biasa dipanggil Sidul itu terdiam. Benaknya berkecamuk antara yakin si pemilik suara itu apakah benar orang yang ia kenal atau hanya mirip dengan suara orang yang ia kenal. Ya entahlah, yang jelas Sidul ini ingat betul bahwa Rohimin anak Pak Suhadi yang suaranya mirip dengan seseorang yang menangis di dekat makam itu yang baru saja dimakamkan sore tadi. Iku kayak suaranya Rohimin, celutuk Sidul. Karno dan Heru melotot kaget ke arah Sidul. Rohimin. Kejadian tadi pagi, suara ambulans terdengar nyaring, tapi memilukan siapa saja yang mendengar. Mobil itu menyisir jalan kampung Dukuh Badung, diiringi tatapan ingin tahu para tetangga yang berjejer di pelataran rumah. Siapa gerangan yang menumpang di dalam mobil berwarna putih pucat itu? Menuju kemana mobil itu? Pertanyaan demi pertanyaan dalam benak warga yang menyaksikan seakan meminta jawabannya masing-masing. Mobil itu melaju pelan melewati barisan warga, semakin pelan dan berhenti di depan sebuah rumah. Tanda tanya di benak para warga semakin besar ketika tahu bahwa ambulan itu ternyata mematikan mesin yang menderu tepat di pelataran rumah mewah Pak Suhadi. Siapa yang meninggal? Ada yang sakit? Tanya Minah pada Canti. Mereka berdua adalah tetangga yang rumahnya paling dekat dengan rumah Pak Suhadi. Rasa penasaran mereka berdua bukan tanpa alasan, sebabnya keduanya itu ingat betul tadi pagi Bu Siam, istri Pak Suhadi, masih belanja sayur-mayur seperti biasanya dengan wajah tidak menunjukkan kesedihan ataupun duka apapun. Aneh bukan? Jika siang ini ada berita duka tapi tidak ada satupun tetangga dekatnya diberitahu, Canti hanya menjawab dengan gelengan pada Minah. Tanda dirinya sama-sama tidak tahu. Detik kemudian terlihat Bu Siam dan Pak Suhadi keluar dari rumah mewahnya menghampiri mobil ambulan itu. Bu Siam dengan segala raut kesedihan di wajahnya dan Pak Suhadi dengan wajah dingin misteriusnya. Ya, wajah misterius. Seperti kejadian yang sudah-sudah, setiap kali berita kematian datang dari orang-orang terdekatnya, Pak Suhadi lelaki bertubuh kurus itu tidak pernah menampakkan raut kesedihan sedikit pun. Mungkin karena tidak ingin larut dalam kesedihan atau ada sesuatu yang membuatnya tidak pernah tampak merasa sedih. Entahlah, suami istri itu mendekat ke mobil ambulan. Lalu salah seorang petugas berpakaian khas rumah sakit
terlihat menghampiri dan berbicara pada Pak Suhadi dengan ucapan yang sama sekali tidak bisa didengar oleh orang lain seperti bergumam. Ditambah petugas itu berbicara dengan mulutnya tertutup masker. Pak Suhadi hanya terlihat sesekali mengangguk seakan tengah menyetujui sesuatu. Kemudian obrolan mereka berakhir dengan langkah petugas yang sigap menuju ke arah pintu belakang mobil lalu membukanya. Dari dalam mobil terdengar suara deritan besi yang tergesek. Ada dua petugas rumah sakit lainnya yang ternyata ikut membantu mengeluarkan sesuatu dari dalam sana. Warga ingin tahu, mulai lebih dekat lagi mengelilingi rumah Pak Suhadi dan juga Bu Siem dan para petugas beserta mobil ambulan itu. Dengan harapan rasa penasaran mereka segera terjawab. Beberapa saat kemudian, Rohimin, "Ya Allah," teriak Bu Siem histeris. Tubuhnya mendadak lemas lalu menggelepar tidak sadarkan diri. Bu, warga yang menyaksikan itu ikut panik dan membantu memapa tubuh lemas Bu Siem masuk ke rumahnya. "Rohimin," bisik tetangga pada tetangga yang lainnya. Mereka saling pandang dengan tatapan bertanya-tanya. Masing-masing dari mereka berasumsi tentang apa yang jadi penyebab kematian Rohimin. Ada yang berpendapat Rohimin kena serangan jantung, Rohimin bunuh diri, bahkan ada yang berpendapat Rohimin dibawa demit pesugihan peliharaan Pak Suhadi bapaknya. Dulu Sirin juga mati mendadak. Kalau Sirin memang kena serangan jantung, sebab tubuhnya penuh bercak biru kehitaman. Itu ciri-ciri orang yang mati kena serangan jantung, ucap seorang warga. Aku nggak yakin. Soalnya desas-desus yang beredar Pak Suhadi itu kan muja, katus tetangga yang lain, yang kemudian asumsi itu mendapat dukungan berupa anggukan dari beberapa warga yang sepemikiran dengan pendapat tersebut. Takdirnya mati, sudah takdirnya mati, kata tetangga yang tidak ingin pusing dengan berita kematian keluarga Pak Suhadi. Para warga berhenti membicarakan hal apapun tentang Rohimin. Mereka mengambil posisi untuk bergotong royong membantu mengurus jenazah Rohimin yang akan dimakamkan hari itu juga. Di hadapan Raga yang kini terbujur kaku, seorang ibu menangis pilu. Bu Siem harus rela kehilangan anak yang tinggal semata wayang setelah berulang kali kehilangan 3 orang anak yang lain. Ya, 3 orang anak. Sri anak sulungnya meninggal saat baru saja menikah. Hingga kini tidak pernah diketahui apa penyebab yang membuat putrinya itu kehilangan nyawa. Sirin anak keduanya meninggal karena serangan jantung. Setidaknya itu yang dikatakan dokter yang menangani kematian Sirin. Darto anak nomor 3 yang selalu menjadi kebanggaan suaminya itu meninggal saat sedang mengatur pekerja tandur di sawah. Dan kini Rohimin. Petugas rumah sakit yang tadi siang mengantarkan Rohimin dengan ambulans mengatakan Rohimin mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Bu Siem jelas tahu betul apa yang menjadi penyebab anaknya nekat melakukan perbuatan itu. "Kok bisa kamu itu begini, Lele?" Ratapan kesedihan Bu Siem di depan jenazah Rohimin sangat menyayat hati. Dipandangnya wajah tanpa nyawa di hadapannya. Turut berbelasungkawa, "Ya Bu Siem, kenapa bisa begini Rohimin, Bu?" Tampak tetangga memeluk tubuh Bu Siem, tapi Bu Siem hanya membalas pelukan itu tanpa menjawab pertanyaannya. Sementara di pemakaman, beberapa warga tengah menyiapkan lubang kubur untuk Rohimin sambil gibah. "Anaknya mati semua, asal jangan kita setelah ini yang jadi tumbal," celetuk Sidul seraya mencangkul tanah merah yang sedikit tandus. Kamu itu sembarangan aja kamu itu, Dul. Emangnya Rohimin mati jadi tumbal sopo?" tanya tetangganya yang bernama Kosim. Sidul belum menjawab saat tiba-tiba Ahyar yang tengah memindai tanah agar tidak kembali longsor ikut nyeletuk. Sidul, Heru itu sama saja, bahasanya tentang pesugihannya Pak Suhadi terus. "Halah, kamu ini memang gak percaya, Yar. Wong benar-benar Suhadi itu nyupang kok punya demit. Aku tahu dari beberapa sesepuh desa termasuk bapakku sendiri kok." Sidul membela diri dengan tangannya tetap sibuk mencangkul galian kubur.
Buktinya apa? Mana? Tanya Kosim. Mulai penasaran. Ahyar menekuk bibirnya ke bawah, mendongakkan kepala sebagai isyarat menunjuk Sidul, seakan menantang. Iya, apa buktinya? Buktinya ya ini, buktinya. Ditunjuk-tunjuk oleh Sidul kubangan tanah kubur kaliannya. Mati semua kan anaknya? Lanjutnya menegaskan. Kosim melotot, Ahyar menggeleng tetap tidak yakin. Iring-iringan pengantar jenazah Rohimin sudah sampai area pemakaman. Begitupun Ahyar, Sidul dan Kosim yang telah selesai menggali tanah. Ini tempatnya Rohimin, tanya Pak Lebih, orang yang dipercaya warga untuk mengatur pemakaman. Betul, monggo-monggo, jawab Ahyar seraya menyingkirkan tubuhnya agar tidak menghalangi para warga yang akan meletakkan keranda di sisi sebelah lubang makam. Terlihat Bu Siem dan Pak Suhadi mengantarkan Rohimin ke peristirahatannya yang terakhir. Sudah tidak ada air mata yang membasahi wajah Bu Siem, meski rona kesedihan masih tergambar jelas di sana. Sementara Pak Suhadi tetap bersikap seakan tidak terjadi apa-apa. Aneh sekali. Lanjut dengan obrolan di pos kamling. Apa kalian tidak ikut melayat? Tanya Sidul dengan mata sedikit melotot menatap bergantian pada rekannya. Heru dan Karno saling tatap, lalu menggeleng serentak. Oh dasar, pada kemana? Tanya Sidul mencari penjelasan. Enggak, tadi pagi aku sibuk. Heru pun menggeleng. Jadi pas ambulan mayat Rohimin dibawa pulang kalian juga tidak tahu? Enggak, ucap Karno dan Heru. Sudah-sudah, ketinggalan berita kalian ini. Karno dan Heru pun saling pandang, merasa apa yang diucapkan Sidul benar, ketinggalan berita. Memangnya meninggal kenapa dia? Tanya Karno sedikit penasaran. Sidul menatap Karno dalam hati. Inilah yang paling tepat untuk menceritakan sebuah kejadian silam yang tidak pernah diketahui banyak orang. Kemudian kita masuk ke sudut pandang Sidul. Umurku masih 13 tahun saat mendengar sebuah berita ataupun cerita yang sampai detik ini membuat hidupku ada di antara percaya atau tidak percaya. Ya, sebuah cerita yang sebenarnya hanya perlu didengar oleh beberapa orang saja, tidak termasuk aku. Malam itu, beberapa warga mendapat jatah ronda. Ada bapakku juga ikut di antara mereka, termasuk aku. Aku hanya seorang anak kecil yang memang tidak ingin tahu tentang obrolan orang tua. Saat itu Pak Hamid ada bersama rombongan. Beliau membawa Karim, anaknya, yang dulu sangat akrab denganku saat usia kami sama-sama belasan tahun. Karim dan aku asik bermain ketika obrolan di antara orang tua sepertinya sedang sangat serius. Tapi tiba-tiba Karim memutuskan untuk pulang ke rumah dengan alasan ngantuk ingin tidur. Jadi aku mengizinkannya untuk pulang. Karim meninggalkan bapaknya yang masih serius mengobrol bersama bapakku dan beberapa orang tua yang lain. Aku yang memang belum ngantuk memilih untuk rebahan di samping bapak yang tengah duduk sambil berbicara. Nekat sekali dia pikir tidak ada resiko yang akan ditanggung. Tunggu saja, ucap bapakku. Aku tidak tahu apa yang mereka obrolkan saat itu. Ya, tunggu saja. Seharusnya dia sayang pada nyawanya, atau minimal sayang pada anak-anaknya, sambung Lek Cahyo. Dan aku masih tidak paham apa yang tengah menjadi topik obrolan mereka saat itu. Aku rasa dia tidak membual, buktinya baru kemarin dia menikah, sekarang bisa membuat gubuk. Ya, memang hanya dinding triplek dan atap seng, sedangkan kita yang hanya buruh. Lek Sinur bertanya ngambang dan aku semakin diam, masih tidak paham apa yang mereka obrolkan. Bapak yang sadar akan kehadiranku, beliau menunduk, menatap, memperhatikan wajahku seperti memastikan aku terlelap. Le, tidur di dalam sana, pinta bapak seraya mengelus kepalaku. Ternyata bapak tahu aku masih terjaga. Aku menggeleng makin erat memeluk tubuh bapak. Tidur di sini saja pak, nemenin bapak. Bapak mengangguk, memindahkan kepalaku ke atas pahannya yang keriput. Lalu bapak kembali fokus pada obrolan yang tengah dibahas bersama para tetangga. Payah, Suhadi payah. Seperti kesal sekali Lek Cahyo mengucapkan hal itu. Suhadi, Pak Suhadi.
Sebuah nama yang ku kenal seakan membuka tabir yang belum sempurna terjawab dan masih membentuk segaris tanya yang seolah berputar di otakku. Iya, aku khawatir suatu saat tetangga bisa jadi korban. Bapak menatap sekilas ke arahku, lalu beralih kepada dua teman ngobrolnya. Lek Cahyo dan Lek Sinur hanya mengangguk-ngangguk, entah ikut khawatir atau hanya berpura-pura khawatir. Semoga saja tidak ada hal buruk terjadi pada keluarga kita, gumam Lek Sinur. Amin. Aku pun ikut mengamini ucapan Lek Sinur dalam hati, meski aku belum tahu betul arah obrolan mereka kemana. Tiba-tiba dari arah belakang, "Wah, Lek," sapa seorang lelaki. Dialah yang sedang dibicarakan oleh bapak dan kedua teman ngobrolnya, yaitu Suhadi. Kene lungguh." Lek Cahyo menepuk tikar di samping tempat duduk agar Lek Suhadi duduk di sebelahnya. Wah, sedang pada ngobrolin apa sebenarnya? Tanya Lek Suhadi dengan wajah sumringah. Kamu. Lek Sinur jujur, diiringi tatapan menyelidik bapak dan Lek Cahyo, pada Lek Suhadi yang kini tengah heran menatap ketiga orang di hadapannya. Aku, emang ngomongin apa toh? Ketiga orang itu hanya diam, tapi tatapan elang mereka tidak luput di wajah Suhadi. Kamu jangan cengar-cengir, aku tahu kamu muja. Sentak Lek Cahyo. Sembarangan. Pungkas Lek Suhadi. Ia lantas duduk di samping Lek Cahyo. Tatapan elang masih tetap tertuju pada Lek Suhadi yang masih basa-basi dengan banyolannya. Jangan mengalihkan obrolan. Jujur saja, Dik. Bapak mulai serius. Lek Suhadi tahu arah obrolan bapak. Ia tanpa canggung seperti ingin menegaskan. Begini, benar aku ini muja. Jreng, kami semua terperanjat mendengar jawaban Lek Suhadi yang tanpa basa-basi itu. Apa? Muja apa? Makin tidak jelas arahan obrolan yang kudengar, membuat mata kian melek, tidak jadi ngantuk. Dasar edan kamu, sentak bapak-bapak kepada Lek Suhadi diiringi tatapan kecewa Lek Sinur dan Lek Cahyo. Taruh di mana otakmu? Bentak Lek Sinur. Lek Suhadi diam, tapi wajahnya masih bahagia. Ada senyum yang melengkung di sana. Aku yang saat itu pura-pura memejamkan mata, tidak ingin menyiarkan informasi yang kupikir penting. Aku ini memang muja, tidak seperti yang kalian pikir. Tetap saja kamu itu muja, bentak bapak lagi. Begini, aku pernah cerita tentang kejadian mengambil kain kafan mayat Siti kan? Lek Suhadi bertanya ngambang. Ketiga orang yang diajak bicara hanya mengangguk. Iya itu, tapi sebenarnya tidak segampang yang kalian pikir. Ada banyak hal yang sepertinya kalian tidak perlu tahu, sambung Lek Suhadi. Bapak, Lek Sinur dan Lek Cahyo menggeleng geram. Kamu pikir itu lucu? Bapak bertanya serius. Ya gimana tidak lucu, saat kejadian ngambil potongan kain kafan Siti itu, bahunya kutuel sambil kubisikin. Nanti malam datang ya. Malamnya datang beneran. Terpinggal-pinggal aku tertawa sendiri, jawab Lek Suhadi seraya terbahak puas. Kamu apakan kain kafan itu? Lek Cahyo bertanya penasaran. Aku bawa ke dukun, jawab Lek Suhadi dengan santai. Ke dukun? Untuk apa? Tanyanya lagi. Sudah gue bilang, semua yang terjadi itu tidak segampang yang kalian pikir. Suhadi menekan puntung rokoknya ke dalam asbak. Sing jelas makanya, kata Lek Sinur. Aku mulai tidak sabar, ingin tahu kelanjutan cerita itu, tapi mata terlanjur mengantuk. Aku bawa ke dukun, itu kain. Lalu aku disuruh tirakat sama dukun itu, paham? Jawaban seenteng itu keluar dari bibir hitam Lek Suhadi yang kebanyakan merokok. Oh, jadi kain itu hanya media. Bapak mengambil kesimpulan. Iya. Lek Suhadi mengangguk, melahap singkong di hadapannya, dan melanjutkan ceritanya. Sebenarnya aku ini juga menyesal. Aku senang hartaku berlimpah. Aku bisa membeli ini dan itu sekarang, tapi nanti, cepat atau lambat aku akan kehilangan seluruh keluargaku. Tawa yang tadi menghias wajah Lek Suhadi kian lama kian memudar, berganti tatapan nanar yang tidak bisa digambarkan. Lalu bagaimana dengan dirimu sendiri? Bapak kembali bertanya, tatapannya seakan khawatir pada satu hal.
Tapi aku tidak dapat memastikan kekhawatiran apa yang ada di benaknya kala itu. Aku, mau tidak mau, aku akan hidup. Entah jawaban apa yang Lek Suhadi sampaikan, sebab saat Lek Suhadi mengungkap satu hal yang akan terjadi dalam hidupnya nanti, aku sudah terlelap. Obrolan mereka bagai nyanyian pengantar tidur yang membawaku ke alam mimpi. Jadi benar-benar tidak ingat bagaimana kelanjutan nasib Pak Suhadi kelak. Lelaki bertubuh canggung bertanya penasaran. Aku tahu, Nok, tapi tidak dari Pak Suhadi, Sidul menegaskan. Heru hanya melengkung mendengar kisah dari sahabatnya itu. Ia lebih memilih menghabiskan makanan yang tersedia daripada fokus membahas hal mustahil. Ya, meski sebenarnya dirinya juga penasaran. Lanjutkan dulu. Aku sangat penasaran karena memaksa. Besok saja, ini sudah sangat larut untuk cerita tentang hal itu. Sidul meneguk sisa teh miliknya, lalu merebahkan dirinya di lantai pos kamling. Dul, kamu tahu Rohimin mati kenapa? Karena mendesak. Ia kini ikut berbaring di samping Sidul. Ini hanya mungkin, Nok, tapi ceritanya besok saja. Sukan Sidul memalingkan posisi membelakangi Karno. Sudahlah, Nok, besok juga masih ada waktu. Timah Heru menasihati Karno. Karno mengalah, ia memilih diam meski rasa penasaran begitu mendongkrak di dadanya. Tapi apalah daya jika si empunya cerita tidak berkenan memberitahu. Malam berlalu, suara jangkrik seolah menjadi pengantar tidur bagi ketiganya sampai pagi. Seperti biasa, lelaki bertubuh kurus itu menagih kopi hitam pada sang istri. Di lain tempat, pelan cangkir itu pun diletakkan oleh Bu Siem untuk suaminya. Lalu dirinya duduk di samping Pak Suhadi, hening. Sesekali Pak Suhadi menyesap kopi dengan tatapan asal tidak menatap Bu Siem yang dari tadi semalam itu meminta kejelasan dikirim atau tidak uang permintaan Rohimin itu. Pak, Bu Siem membuka percakapan. Wajahnya sendu sebab semalam ia terus memikirkan kematian anaknya sambil berderai air mata. Bapak jujur, apa Bapak jadi kirim uang itu untuk Rohimin? Tanya wanita itu. Wajahnya semakin sedikit kesal karena tidak kunjung mendapat jawaban. Suhadi diam, entah apa yang dipikirkan oleh lelaki tua itu. Apa susahnya jujur untuk membuat hati istrinya lega? Rohimin, Bu Siem meraung. Tidak tahan dengan sesak yang menghimpit dadanya. Kepergian anaknya kali ini seolah memukul bertubi-tubi perasaannya. Diam, pusing aku ah. Bukan iba, si tua bangga itu justru membentak istrinya. Pak, apa benar yang diucapkan tetangga-tetangga tentang pesugihan itu? Pesugihan yang Bapak lakukan merenggut semua nyawa anak-anak kita untuk dijadikan tumbal. Mata Bu Siem membulat, menatap Suhadi seolah semua yang terjadi adalah sebab dari keserakahan suaminya. Suhadi diam untuk beberapa detik, menyisakan isak Bu Siem yang semakin kerap. Tega kamu, Pak. Tega kamu, Pak. Bu Siem bangkit mencakar tubuh Suhadi sekenanya. Bu, diam Bu. Sekuat tenaga Suhadi mencegah istrinya melakukan hal kasar itu, lalu kemudian menuntunnya ke sebuah kursi. Suhadi menggeleng penuh kesal, tapi lagi-lagi rasa bersalah itu ia tepis dengan segera memasang wajah dingin. Aku tak melu mati bae koyo caca, Pak. Aku mau ikut mati saja seperti anak-anak. Lirih Bu Siem pada Suhadi. Air matanya berderai lagi. Ya, ibu mana yang rela anaknya mati? Apalagi mati dalam keadaan yang sebenarnya bukan kehendak ilahi. Wanita itu tidak berdaya. Pukulan atas kematian Rohimin sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Sebab dulu dengan hati yang sama terluka, wanita itu dengan lapang dada berusaha mengikhlaskan kematian anak-anaknya. Ia tidak harus percaya pada desas-desus tentang suaminya yang dikabarkan muja itu. Namun kali ini sikap dingin dan acuh suaminya seolah menjadi bukti atas keserakahan itu. Kenapa Bapak tega korbankan anak-anak kita, Pak? Kesal Siem kembali mendesak. Suhadi tidak bisa mengelak. Dadanya bergemuruh seiring raungan Siem yang menjadi-jadi.
Dan semua itu seolah membuka memori kelam dalam ingatan Suhadi yang datang ke dukun untuk melakukan ritual pesugihan. Dukun itu berkata, "Kamu sudah siap melakukan pesugihan? Berarti kamu harus siap menerima risikonya. Anak dan istrimu akan jadi tumbal." Angin yang berembus kencang membawa ingatan Suhadi pada peristiwa yang membuat anaknya nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Si tua bangga menunduk, merasai matanya yang mulai berkaca-kaca lalu merendung. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Bagaimana kalian penasaran kan bagaimana part selanjutnya? Jadi terus nantikan ceritanya hanya di channel ini. Nah, untuk kalian yang belum subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, terima kasih ya teman-teman sudah menyimak video kali ini dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di channel ini. Sekian video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.